Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fauzia AMTK. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas Lapsen S 2019 tahun 2021 Provinsi Kalimantan Utara. Pada kali ini yaitu membahas tentang manajemen ASN dengan tema hukuman disiplin dan promosi ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berkarakter aneka. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. ASN merupakan motor penggerak pemerintahan, pilar utama dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik, sehingga dibentuklah manajemen PNS dan manajemen P3K. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, ASN wajib mematuhi disiplin ASN. Terbagi dalam disiplin PNS yaitu diatur dalam PPRI Nomor 53 Tahun 2010. Kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan pemerintah. Tingkat dan hukuman disiplin PNS terdiri pertama tingkat ringan yaitu teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Tingkat dan hukuman disiplin PNS pada tingkat sedang yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Hal ini terdapat di pasal 7 ayat 3. Hukuman disiplin pada tingkat berat, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka dan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Pemberhentian PNS secara hormat yaitu atas permintaan sendiri mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, tidak cukup jasmani dan rohani, meninggal dunia, tewas atau hilang, dihukum penjara paling singkat 2 tahun atas pidana yang dilakukan tidak berencana. Pemberhentian PNS secara tidak hormat dilakukan karena pertama yaitu melanggar Pancasila dan Undang-Undang 1945, dihukum penjara karena pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan dan kejahatan jabatan, menjadi anggota atau pengurus partai politik, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atas pidana yang dilakukan dengan berencana. Pemberhentian PNS yang diberhentikan sementara yaitu diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau lembaga non struktural, menjadi anggota atau pengurus partai politik, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atas pidana yang dilakukan dengan berencana. Disiplin P3K. Pada penegakan disiplin P3K, yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS, maka penegakan disiplin disamakan dengan penegakan disiplin pada PNS. Pemutusan hubungan kerja dengan hormat pada P3K yaitu dikarenakan jangka waktu perjanjian kerja berakhir, meninggal dunia atas permintaan sendiri, perampingan organisasi, dan tidak cakap jasmani ataupun rohani. Sedangkan pemberhentian P3K dengan hormat tidak atas permintaan sendiri yaitu dikarenakan dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan paling singkat 2 tahun karena tidak berencana, melakukan pelanggaran disiplin P3K tingkat berat, tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. Pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat karena pertama penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945, menjadi anggota atau pengurus partai politik, dihukum penjara atau kurungan karena pidana kejahatan jabatan atau hubungannya dengan jabatan atau pidana umum, pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 2 tahun karena pidana dilakukan dengan berencana. Hukuman disiplin berlaku apabila dijatuhkan oleh pertama Presiden, kedua pejabat pembina kepegawaian, ketiga yaitu Gubernur, keempat Kepala Perwakilan Republik Indonesia, dan terakhir yaitu pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin pada pasal 7 ayat 2. Promosi ASN. Pada promosi ASN merupakan bentuk pola karir yang dapat berbentuk vertikal ataupun diagonal.
Pada promosi ASN PNS, tiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi dan ke jabatan fungsional muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Demikian penyampaian video saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.